Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 kelas 5 ya. Yang judul bukunya itu Udara Bersih bagi Kesehatan. Pembelajaran satunya Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang sekali melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ini adalah peta pikiran Dayu dan ikan hias. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas kuki. Dayu dan ikan hias. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? 1 minggu 1 kali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan-ikan terbuka dan tertutup. Ini adalah gambar pernapasan hewan ya. Cacing dengan kulit, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia. Adapun pernapasan hewan, ini ialah hewan cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ini adalah alat pernapasan cacing tanah. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diledarkan ke seluruh tubuh. Dan sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Ini adalah alat pernapasan serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui furi-furi kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karena dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Adapun alat pernapasan ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip serangan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tempat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di
Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpah tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terjadi dari 2 tangan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu mulut ikan membuka dan tutup, insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Kalau ekspirasi, mulut ikan menutup dan tutup, insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Nah, ini contoh gambarnya ya. Gambar inspirasi dan ekspirasi. Contoh gambar insang ikan. Dan ada pun alat pernapasan hewan amfibi, yaitu katak. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecubung, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecubung terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak yang selalu basah memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Ini ya gambarnya ya. Gambar katak dan kecubung. Kita lanjut lagi di pernapasan hewan reptil. Hewan reptil itu ialah ular. Hewannya termasuk jenis reptil, diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkembang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Ini adalah pernapasan burung ya. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantung udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantung udara ke paru-paru. Kantung udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantung udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantung udara. Lanjut lagi, ini adalah pernapasan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang, tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katuf.
Saat mamalia tersebut menyelam, katuf atau akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air terbuntung akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ini adalah tugas kaliannya. Tugas tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Nanti kalian jawab, ditulis, lalu kirim ke Bapak ya. Ini soalnya. Sekian dan terima kasih atas belajarnya pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.